Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi jami' asadina wa sadatina wa masyayikhina fi nahdlatul ulama wa fi mambai futuh wa kulli man ajazani bil khair. Wa nakhusu khosatan sahibu kitab Mawaidul Usuriyah Syekh Muhammad bin Abi Bakar nafa'ana bihi wa bi ulumi fid-dharain amin. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa tabbina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kemarin hadis yang ke 21 tentang dorongan atau motivasi tentang apa-apa yang bisa menyenangkan atau membuat atau kabar gembira bagi seorang mukmin. Ada contoh hikayatnya tentang yang menarik tentang kuda. Bahwa kuda ternyata apapun itu ternyata ngefek tergantung orang yang pengendaranya. Jadi ar-raqib itu yang mengendarai kitanya yang punya dampak kepada yang dikendarai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya al-hadis tsani wal 20 utawi hadis yang ke 22. Tsani 2 wal 20 22. Diceritakan an Sa'id ibnil Musayyab, diceritakan dari sahabat Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an, radhiyallahu ridhoni Allah anu saking Sa'id bin Musayyab. Qala dawuh sahabat Sa'id bin Musayyab, dawuh kharaja telah keluar Aliyu bin Abi Thalib, sinten Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, zata yaumin di suatu hari. Jadi diceritakan hadis ini menceritakan awal Ibnu Musayyab meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali itu satu ketika itu keluar minal baiti dari rumah, fastaqbala, itu ternyata istiqbal itu madhep aslinya, tapi ini karena saya artikan kalau di bahasa Jawa itu mapak atau yang ngadep lah, mapak ketemu di jalan. Ing Sayyidina Ali Salman Al-Farisi, sapa Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Kemudian faqala, kemudian dawuh lahu kepada Salman. Faqala maka dawuh lahu kepada Salman Aliyun, sapa Sayyidina Ali. Kemudian karena papakan ya madhep gitu, mapak, maka Sayyidina Ali ndawi Salman karena data yaumin ya. Kira-kira kalau kita ketemu sesama teman itu kan habis salam, habis itu moro-moro kamu ngapain gitu ini ngobrol santai gitu lah ya. Nah, kata dawuh Sayyidina Ali menyapa Salman tadi adalah kaifa asbahta. Asbahta itu artinya apa namanya, isu, aslinya apa, pagi-pagi. Aslinya ya kamu ya opo gitu loh. Asbaha ini apa, termasuk apa amil kayak kana. Nah, jadi punya makna, biasanya sering dipakai asbahta, amsaita. Kamu kok ada gitu. Ada itu maksudnya kamu pagi-pagi. Ya Aba Abdillah, kamu isu-isuan
Ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, bapak ya Abdullah. Salman Al-Farisi duwe anak jenenge Abdullah. Kala matur sapa Salman Al-Farisi, asbahtu nggih kula isu-isuan. Ya Amirul Mukminin, he pemimpinnya wong mukmin, khalifah. Ana isu-isuan, ana iku bainahumu min iku tetep ing dalem antarane beberapa kesedihan, kesusahan. Ini mungkin agak muram gitu ya, terus ketemu Sayyidina Ali terus kamu kenapa pagi-pagi sudah begini gitu. Akhirnya saya sungguh pagi-pagi ini saya berada di antara kesusahan-kesusahan. Arbaatin yang 4. Aku pagi ini dalam kesusahan, rodok susah Sayyidina Ali di 4 hal yang menyusahkan saya, 4 tingkah. Qala dawu sapa Sayyidina Ali, wa ma dzalika rahimakallah. Nah, rahimah ini mendoakan, kata-kata mendoakan. Jadi karena sedih Sayyidina Ali, wa ma dzalika. Wa malan iku apa? Dzalika utawi mengkono-mengkono umum kesedihan. Terus apa? Kesedihan apa rahimakallah? Jadi kayak ayyuhal muslimun rahimakumullah. Rahimah itu mendoakan. Jadi Sayyidina Ali sambil mendoakan. Semoga dikasih Allah gitu maksudnya, panggilan. Qala jawab sapa Salman, ghammul ayali utawi mengkono-mengkono dzalik itu, ghammul ayali itu susah karena keluarga atau anak-anak. Kenapa kamu pagi-pagi sudah begini? Aku susah Sayyidina Ali, papat sing nyusahan aku isu iki gitu. Yang pertama adalah ghammul ayali, susah karena anak-anak atau ya keluarga, anak-anak. Yang apa ya telubuna kang menyopreh atau mencari, meminta. Bisa meminta, bisa mencari sapa ayal, anak-anak tadi keluarga. Al-khubza ing roti. Sedih kan Sayyidina Ali, anak-anakku wis keluarga iku keroyokan roti kira-kira ngono ya. Yang kedua wa ghamul khaliqi lan susahe wa ghamul khaliqi ya'muruni bit ta'ah. Yang kedua adalah ya aku susah itu artinya ya supek tentang bagaimana aku menghadap orang zat yang menciptakan, ya, maksudnya al-khaliq itu Allah itu. Ya'muru yang memerintahkan, al-khaliq ni ingsun bitaati untuk kelawan taat. Yang kedua adalah aku rada susah ya koyo sibuk banget gitu loh. Isu ngopeni anak terus mari ngono anaknya njaluk roti. Terus kemudian yang kedua, susah yang kedua adalah bagaimana menghadap Sang Khalik yang telah merintahkan saya untuk melakukan ketaatan. Yang ketiga, wa qamus syaitani dan susahnya ngadepi setan. Ya'muruni yang biasane ya'muruni yang merintah ni ing sapa setan ni ing ingsun bil maksiat kelawan nglakoni kemaksiatan. Yang keempat, wa ghamu malakil mauti dan susah ngadepi mikir banget atas kahanane malakil maut, malaikat pencabut nyawa. Ya telubu yang mencari sapa malakil maut ruhi ing ruh ingsun. Jadi itu Sayyidina Ali sing ngrupekno step esuk ya aku iku ya setel papat itu biasanya sibukanku iku. Ate nglakoni begini-begini setiap harinya itu. Ono anak njaluk jajan, keroyokan minta jajan. Terus kemudian yang kedua yo wayahe ngibadah iku yo crowded gitu ya. Terus kemudian urung aku yo duwe godaan setan gitu ya. Ate mergawe ndelalah wis kok ngantuk ono waduh enak rek nang warung kopi mliyut akhirnya gak kerja kira-kira gitu. Jadi beliau cerita itu. Terus kemudian yang ketiga juga saya juga ya rada sedih wong aku ya matiku pasti kok. Akhirnya 4 itu yang sering menyusahkan beliau. Qala maka dawuh Aliyun sapa Sayyidina Ali karamallahu aja. Dawuh Sayyidina Ali absyir. Wis bungao. Tenanglah, enjoy bro. Kira-kira ketemu Mas Hadi ketemu Mas Wan rumpek no. Apa sih no?
mikir opo sih gitu kira-kira gitu. Terus jawabannya Mas Adi wenteng begitu, curhat langsung wenteng. Santai, Bro. Urip wis ngene iki gitu. Kalau Sayyidina Ali begini, absyir. Bunga sira. Apa bunga iku seweneng sira. Ya Aba Abdillah ya Bapak ya Abdullah. Fa innalaka mongko setuhune laka iku tetep kedue sampean sira. Fi kulli khaslatin atau khislatin yang dalam saben-saben sesuatu atau hal tingkah apa sing ana darajatan apa derajat. Terus pokoke awakmu dimanapun tingkahmu, kamu tuh sudah punya derajat, kamu sudah punya martabat, kamu sudah punya posisi. Fa ini mongko sedune ingsun kata Sayyidina Ali kungtu iku ya pernah ana ingsun, aku dulu ya gitu, dakhol tu pernah mlebu ingsun ala Rasulillah ing atase Rasulullah. Aku ya pernah ketemu koyo model awakmu. Kamu saya hadapi, saya juga pernah di posisi kayak kamu. Tapi saya ketika itu sama Rasulullah. Hadis ini akhirnya muncul di sini. Kemudian data yaumin di suatu ketika sama qala dawu sapa Rasulullah kaifa asbahta. Isu-isu kok ngene piye kabarmu Sayyidina Ali gitu. Sama enten ceritakno. Ya Ali Sayyidina Ali. Fakultu mongko saya jawab ya Salman ini cerita kepada Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah utusane Allah. Fi arba'ati gumumin. Yo aku asbahtu tadi iku fi arba'ati gumumin. Yang dalam 4 kesusahan. Dia sambat Sayyidina Ali. Sambat itu artinya apa pagi itu kok kamu sibuk apa ini gitu. Laisa ora ono fil baiti iku ing dalam omah gitu ya. Ghairul ma'i apa sing ora ana apa sakliyane banyu. Podho Salman, kamu susahmu papat ya. Anak-anakmu njaluk roti berbarengan mungkin pas saat subuh ngono ya. Terus yo setan yo ngajak selimutan maneh gitu ya. Terus kemudian tapi geragapan yo ana wedi-wedi aduh nek mati ya apa gitu ya. Nah, Sayyidina Ali ada agak beda apa? Susahku pertama adalah nang omahku gak ono apa-apa selain air. Wa inilah sedune sesungguhnya aku muhtamun iku susah. Ghamun tadi muhtam tadi susah. Benar-benar disusahkan bihali dengan keadaanku ini. Yang kedua wa mutaatil khaliqi aku yo padha susah membagi waktu untuk taat kepada Sang Khalik. Yang ketiga wa ghamul akibati dan aku sambat kanjeng curhat kanjeng Nabi juga tentang yang ketiga susah akibah itu kondisi akhir gitu. Maksudnya ya akhir hayatku ya apa gitu ya. Tentang akhiratku ya apa gitu. Yang keempat wa ghammu malakil mauti aku ya susah bener aku susah perkara datangnya potensi datangnya malaikat pencabut nyawa. Tetapi Salman cerita selanjutnya faqala mongko dawuh jawab ngendika utawa menasihati An-Nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya sama. Absyir santeo enjo bunga sira ya Aliun. Ya Aliyu he Sayyidina Ali. Bunga Sayyidina Ali santai gitu kira-kira. Fa inna ghammal iyali maka sesuka ini kata dawuhnya Rasulullah. Fa inna ghammal iyali mongko setuhune sesusah terhadap keluarga atau anak-anak gitu ya. Sitrun minan nar, sitrun itu bisa jadi satir, bisa jadi penutup minan nar dari api neraka. Susahmu ngadepi anak-anakmu, njaluk ngene. Nah, itu sitrun minan nar. Nah, contoh yang terdekat Mas Wawan wingi sidi-sidi yo kene barang. Njaluk pedang ya gitu. Itu maksudnya iyal. Jadi susah bukan susah sing sekedar susah sing opo gitu ndak, tapi rupak kehidupan sehari-hari gitulah. Nah, kata Nabi itu ternyata pernah terjadi juga yang dialami Salman saat ngobrol ke Sayyidina Ali, ternyata Sayyidina Ali pernah mengalami yang begitu diobrolkan kepada Kanjeng Nabi. Jawaban Kanjeng Nabi ternyata sama-sama 4 tahu ganti banyu terus kemudian aku kudu taat piye carane luwe gitu kira-kira. Terus aku yo ono
isih mikir nang akhirat itu ya apa ben. Artinya rupak masalah urusan dunia dan akhirat gitu kira-kira. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya susah atau crowded atas pertingkah laku anak-anak kita itu sitron adalah bisa menjadi satir atau penutup hijab minanar dari neraka. Terus kemudian wa ghammu taatil khaliqi, susah utawi susah taat kepada pasang khalik. Dari susah maksudnya ya wibu atau iki apa itu ngatur waktu. Al khaliqi terhadap orang yang khalik, al khaliq Allah, amanun itu bisa menjadi aman minal azabi dari siksa. Sing repot iki enggak susah ngene maksudnya kan Sayyidina Nabi. Wa ghammul akibati, adapun utawi susahnya menghadapi atau menghadapi hal-hal yang ada akibat atau akhirat besok, jihadun itu dibilang jihad, dibangsakan sebagai jihad. Wa utawi ghammul akibah yang terakhir, susah terhadap mikir piye ya aku ben gitu. Jadi aku yakin insyaallah di antara kita sudahlah pernah mengalami ini. Atau kalau sering intensitasnya saya tidak tahu, tapi pernah mikirkan tentu insyaallah pernah berapa kali, misalnya mungkin juga sering di antara kita. Duh aku ben ya apa gitu. Nah, susah-susah begitu itu bukan dalam arti putus asa loh ya. Susah maksudnya tetap kepikiran gitu maksudnya. Tetap kepikiran anakku ya apa ya gimana. Kepikiran itu adalah apa tadi katanya Nabi, sitrun minan. Bisa menjadi satir dari api neraka. Anakku ya apa iki wayahe. Ya, itu yang namanya susah itu susah yang di situ, bukan susah yang lain. Sitrun atau satrun minar itu tutup, bisa menjadi penghalang dari api neraka. Itu anak-anak. Insya Allah kini bapak kita semua sudah jadi bapak, enggak ono lah bapak sampai enggak pernah mikir anaknya dalam susah itu. Ya apa ya anakku gitu. Saya kira enggak ada, insya Allah saya husnudon enggak ada. Terus artinya kita insya Allah bisa berharap di sini, di titik ini. Terus kemudian ghamu taatil, duh aku piye agak sembayangku ya ngene gitu ya. Nah itu yang maksudnya susah begitu, salah satunya susah, bukan susah merengut, itu enggak susah yang begitu. Nah itu bisa jadi aman dari adabnya Allah. Terus kemudian susah sanggup apa ya ben aku mati ya apa. Artinya kita juga perlu yang sisi-sisi itu. Nah, yang sisi-sisi susah memikirkan besok aku lapo, aku duwe sangu apa, itu dibilang jihad. Dan wahwa utawi yang susah yang terakhir ini, yang akibat tadi atau akhirat tadi, sangune akhirat itu afdhalu, itu lebih utama min ibadati sittina, saking atau tinimbang ibadah 60 sanatan apane taune. Mikir susah yang begitu, yang untuk aku ben sangu apa, susah untuk galau lah bahasa sekarang, itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Penting nih, makanya bangsa ati tok iki. Wa ghammu malakil mauti, adapun yang keempat, susah aku ben iki ngadepi malaikat maut ya apa gitu ya. Itu menjadi kafaratun, itu bisa menjadi pengelebur. Kafaratud dzunubi itu bisa menjadi kafaroh terhadap dosa kita, bisa membakar dosa-dosa kita. Kuliah ya sekabehane dosa dzunub. I'lam, ketahuilah, kata saya ini selanjutnya hadisnya. I'lam, ketahuilah, ya Ali wa Sayyidina Ali, anna arzaqal ibadi, sesungguhnya i'lam anna arzaqal ibadi, ing setuhune rezeki-rezekine hamba, rezekine para hamba, alallahi iku tetep atas Allah. Maksudnya ya wis ditanggung Gusti Allah, urusan Gusti Allah. Kan tadi kan susah masalah gak ono banyu,
gak ono apa-apa selain banyu. Salman juga gak susah isu-isu wis anak-anakku njaluk roti, njaluk mangan, gak duwe iki kira-kira gitu. Nah, untuk membesarkan hati, ini hadis ini membesarkan hati kita. Nah, Kanjeng Nabi ke Sayyidina Ali dawuh, Sayyidina Ali, rezeki para hamba-hamba Allah itu sudah ditanggung oleh Allah. Mana ghammaka, mana itu biasanya yang dalam sertane atau padahal ghammaka susahmu, la yadurru itu sebenarnya tidak bisa berdampak. Doror itu berbahaya atau berdampak. Walayan fa'u juga tidak bisa bermanfaat. Ghaira annaka ing angin kecuali sampean panjenengan Sayyidina Ali tu ajaru iku diganjar, ajrun diganjar. Apa alhi ngatasi dharrun wa naf'un. Jadi Kanjeng Nabi mengingatkan Sayyidina Ali, rezeki-rezeki para hamba itu sudah ditanggung Allah. Bahkan sesungguhnya susahmu itu juga tidak bisa merubah, sampai mikir susah terus gitu, meskipun bagus gitu ya, itu sebenarnya nggak bisa merubah yang jelek sekaligus bermanfaat atau merubah yang baik. Ya, kecuali kamu memang sudah nanti akan untuk dewe gitu. Maka kun jadilah kamu ya Sayyidina Ali syakiron wong sing dadi iku wong sing syukur. Jadilah kamu orang yang bersyukur. Mutian tur taat. Wa kulan tur tawakal. Takun, kalau sudah begitu syukur, taat, tawakal, maka takun, maka sampean akan jadi min asdiqa illahi, jadi iku setengah saking piro-piro temannya Allah. Jadi kalau sudah sampean bisa melakukan syukur, taat, muti, terus kemudian tawakal, kamu akan jadi temannya Allah, sotiknya Allah, sotik atau asdiqa Allah Ta'ala. Kultu moko dawuh, akhirnya Sayyidina Ali kultu dawuh ingsun, apa matur ingsun, ala ayyi syai'in, bertanya lagi Sayyidina Ali, ala ayyi syai'in ashkuru, ala ayyi syai'in yang atas di suci-wici ashkuru, aku iso syukur Allah ing Allah ya Kanjeng Nabi. Dengan cara apa saya bisa bersyukur? Wong banyak di rumah itu hanya ada air gitu ya. Ternyata sahabat juga logis gitu. Jadi kadang kita diminta syukur oleh kiai, oleh ustadz gitu ya, syukur. Kata syukur piye iki waya corona gak ono apa-apane. Jadi ternyata sama sebenarnya perdebatan atau dialognya kan sama kayak kita sebenarnya. Artinya sahabat saja sekelas sahabat maklum. Nah, tetapi gumun atau susah yang begitu kan susah ini, mikir gitu ya, kepikiran. Itu ternyata juga meskipun tidak doror, tidak ada manfaat, itu ada ganjarannya tadi. Itu maksudnya. Nah, Sayyidina Ali diarahkan Rasulullah untuk bersyukur, taat, terus tawakal. Tawakal itu arti bebasnya pasrah. Arti sementara Indonesianya bebasnya pasrah, diterjemahkan pasrah. Bagaimana saya bisa bersyukur kepada Allah? Qala dawuh, jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukuro utawi syukur iku alal islami ngatasi sampean ditakdirkan jadi Islam. Saya tinggal dijawab gitu. Qala maka dawuh sapa titik. Qala maka dawuh sapa ini sudah titik ini. Sudah pengarang kitab lagi sing pencerita ini. Jadi ditakdirkan kamu menjadi Islam ya syukuro gitu kira-kira. Qala maka dawuh sapa pencerita hadis apa kitab ini. Qultu matur ingsun ala ayyi syai'in. Nah. Oh, sorry. Oh, Sayyidina Ali, masih Sayyidina Ali. Qala matur dawuh lagi sapa Sayyidina Ali, qultu
kultu dawuhe gitu, kata kutip lah, kata kutipan. Kultu matur ingsun Sayyidina Ali masih ala aisyai'in utiu, terus aku piye carane taat kamu kan kongkon syukur, kongkon taat, kongkon tawakal. Terus aku gimana caranya taat ya Nabi? Qala ma dawu sapa kanjeng Nabi, qul ngucapo nek pengen taat ngucapo la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tadi kan aku sumpek ora ono banyu tok di rumah yang ini macam-macam lah. Terus gimana caranya taat? Wis tah, cara kamu bertaat, bersyukur tadi kan dengan cara kamu ditakdirkan Islam. Syukurlah atas Islammu. Yang kedua, taatlah dengan setidaknya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sing artine kira-kira la haula, tidak ada daya upaya itu maujud, wala quwatan, tidak ada kekuatan itu maujud, illa billah, kecuali atas perintah atau izin Allah. Wes itu taat itu. Kamu mengakui bahwa kamu kita ndak mampu gitu ya, kabeh Gusti Allah ya. Itu sebuah ketaatan. Kultu matur ingsun Aisya'in atruk, terus aku bagaimana saya atruku ninggal kola dawuh sapa kanjeng Nabi al-ghadaba ing ninggalo ing muring-muring. Yang ketiga adalah carane ninggal piye, wis tawakal pasrah terus ninggale piye, yus gak usah muring-muring. Itu cara tak pasrah yang baik. Aku seneng ini kanjeng Nabi, wis gak duwe apa-apa gini-gini. Ya pasrah yang baik. Dengan cara apa saya meninggalkan maksudnya ya pasrah tadi, tawakul tadi. Tinggalkan ghadab itu marah. Muring-muring maksudnya, uring-uringan, marah, uring-uringan. Fa inna mongko seduhune ghadab, marah-marah mau yudfi itu bisa mematikan, bisa meng-off-kan ghadab tadi, ghadabar rabbi ing bendune atau marahnya Allah, Gusti Allah Jalla Jalalu. Waskilu, dan bisa memberatkan ghadab, marahnya kita terhadap kondisi rupak tadi. Itu bisa memberatkan mizan timbangan. Wayakutulan, bisa menuntun meninggalkan ghadab tadi itu bisa memberatkan timbangan. Terus kemudian bisa menuntun ilal jannah, kepada surga. Titik. Ini Sayyidina Ali hadisnya, meriwayatkan hadis sudah titik. Akhirnya qala Salman Al-Farisi, kan sudah diceritakan tadi Salman, kembali dialog Salman sama Sayyidina Ali. Wes oke, kalau begitu Sayyidina Ali matur suwun kira-kira gitu ya. Karena kalau kita kayak kita gitu ya. Qala matur dawuh Salman Al-Farisi, sapa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Zatakallahu syarafan. Dongakno akhire. Zata muga-muga nambah-nambahi ka ing sira Allahu sapa Allah. Sayyidina Ali muga-muga sampean ditambahi Allah. Apa yang ditambahi? Syarafan, kemuliaan. Semoga kemuliaanmu ditingkat-tingkatkan, ditambahi terus oleh Allah. Fa inni monggo sesungguhnya saya, kata Salman, kuntu iku ana ingsun, maumuman iku mau iku aku sedih, susah, bisa babi hadil hisol, karena kondisi yang begini-begini tadi itu khosotan, terutama bisa babihil ayali, terutama karena aku sedih karena anak-anakku, keluargaku sing gak ono makanan mau, apa rebutan roti, pengen njaluk roti mau, terutama aku sedih ku Rasulullah. Jadi kadang kita dari sini penting bahwa sambat ini tadi ngomongnya bukan sambat loh ya, sambat sing mempertanyakan apa jenenge, curhat kan ada curhat. Jadi kesusahan, kredit, kepikiran tentang jalukane anak, jalukane bojo, piye salatku, piye sanguku. Itu bukan sambat sing koyok misalnya, duh ono iki. Itu kan beda kan? Ada kan? Nah, ini istilahnya gitu kalau di Jawa. Nah, itu
punya manfaat tadi itu kata Rasulullah. Bisa jadi tameng api neraka. Jadi guys, di 4 itu nggak kepikiran lah, karena bukan sambat ya, kepikiran itu berarti kita rugi. Kita rugi lah. Rugi. Anaknya wes. Yes. Ya gak kepikiran, gak apa. Nah, itu berarti waktu pertanyakan. Yang pertama iya loh. Ini cerita ya, kalau kita mau menjeroni itu berarti bukan ibadah awal yang disusahkan para sahabat, tapi keluarga. Jadi maklum, jadi kadang misalnya ada ustadz, orang yang ini terus ngomong, kon pikir dunia sikil ibadah itu. Iki yang pertama disusahno sahabat Salman Sayyidina Ali ku keluarga. Siji gak duwe pakanan, padha gak duwe pakanan banyu. Nah, itu yang disusahkan, baru susah ke Allah. Terus kemudian qala madawulah Aliun sapa Sayyidina Ali ya Salman Al-Farisi. Sami itu aku yo krungu, aku pernah krungu midanget sapa ingsun Sayyidina Ali Rasulullah Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasul iku dawuh sapa Rasulullah man la yahtammul lil ayali dawuh Rasulullah ini. Jadi ketika Salman ngene begitu diceritani hadis tadi, yo nggih pun Sayyidina Ali ternyata sing kira-kira ngene. Tiba sing susah kaya ngene gak aku tok. Pimpinanku, presidenku yo susah. Gak duwe bahan, gak duwe pakanan. Amirul Mukminin itu Sayyidina Ali kira-kira sudah jadi presiden khalifah gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah muga-muga jenengan tambah mulya di hadapan Allah, kira-kira gitu. Terus kemudian cerita tadi pancen aku kepikiran Sayyidina Ali, ya terutama pikiran anak-anakku mau sing gak ono pakanan mau. Terus akhirnya Sayyidina Ali nimbali lagi, iya Salman Al-Farisi, aku ya tahu krungu tentang itu, tentang anak-anak tadi. Yang hadisnya Rasulullah adalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Malayah tamul lil ayali. Manutawi sapane wong. Layah tamu iku lamun ora apa? Humun itu. Jadi ihtimam itu pay attention apa ya? Memerhatikan. Himmah. Barang siapa yang tidak memperhatikan. Apa ya bahasa Jawane? Suwali. Ngatek nih. Kan bahasa memperhatikan kan iso wae aku memperhatikanmu gitu ya. Ngatek itu kan kayak lebih teliti ke anak-anak gitu ya. Lil ayali terhadap beberapa keluarga anak-anak. Falaisa mangka ora ono iku lahu keduwe man lil jannah ora ono lahu iku tetep keduwe wong mau man sing ora duwe kepedulian mau terhadap anak-anak dan keluarganya lil jannati maring swarga nasibun apa sing ora ono apa bagian. Nasibun itu bagian, gak duwe jatah. Barang siapa yang tidak sama sekali mikir apa mikir apa enggak tekne anake di surga dia tidak punya bagian. Itu ono hadis ini. Hati-hati sampean ono galang. Enggak tekne itu gini, layu bali nek sampean misalnya ono galang ngomong, "Duh, gitu." Itu masih ada kepikiran kan? Itu masih ada iki sing contohnya apa ya? Gak ero aku nek contoh iki. Maksudnya bahkan yang kita di hadis tadi kan tetap ada perhatian kan? Meskipun dijawab, "Nyuwun iki main ini ya." Ya, itu kan ada perhatian, masih ada perhatian. Jadi yang tidak begitu itu orang yang tidak begitu kepada anak-anaknya dia tidak dapat bagian dari surga. Bapak enakku gitu. Qala maqamat dawuh sapa Salman Al-Farisi radhiyallahu an Alaisa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaisa apa to ora ono apa dhamiru sya'ni ya. Apa memang tidak ada bahwa qala wis dawuh sapa Rasulullah sahibul ayali utawi
Sohib itu yang punya. Sohibul iyali utawi wong-wong sing duwe rayatan atau apa ya? Ya keluarga. La yuflihu iku tidak akan bejo itu falah, sukses. Sopo sohib abadan selawase, dalam selawase kola moko dawuh Aliun sapa Sidina Ali ya Salman Al Farisi laisa kadzalik ora kaya ngono ya Salman ingkana lamun ono apa kasbuka apa gajimu atau penghasilanmu minal halali ana iku sanging halal tuflihu ya moko bisa sukses iso bejo sira ya Salman al jannata masuk ing al jannatu utawi swarga titik al Salman al jannatu utawi swarga mustaqotun iku dirindukan ila ashabil humumi maring atau bagi atau kepada surga itu merindukan atau ila ashabil humumi maring wong-wong sing prihatin atau susah mau. Jadi susah bukan susah sing sambat loh ya, prihatin benar-benar ada wal humumi lan beberapa kesusahan. Jadi ya, humum dan humum itu artinya bodoh susah ya. Minal ghammi. Aku nulis sholawat itu minal ghammi gitu. Minal halali saking halal. Jadi ketika tadi kan ada susah. Nah, ketika terakhir Salman Al Farisi takon. Loh, berarti alaisa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa nek lho nek gak ono. Qala Rasulullah sallam apa Rasulullah sahibul iyal. Berarti Rasulullah ngendika ngeten nggih, sahibul iyal utawi wong sing duwe anak keperanak keluarga gitu ya, keluarga. Itu tidak bisa sukses berarti. Tidak bisa bejo. Wong mesti apa ya? Yo gak iso sukses. Terus Sayyidina Ali nimpali gak ngono Salman. Maksudnya ngene, sebenarnya gajimu, pendapatanmu iku dari halal. Yo iso sukses. Iso artinya iso masuk surga karena memang surga itu merindukan orang-orang yang mengalami kesusahan, mengalami keprihatinan, kesusahan. Jadi logikanya ngene, itu berarti nek gak duwe keluarga kan gak duwe susahan begitu. Gak ngono Salman. Pokoknya intine Sayyidina Ali tapi nafsiri apa menerjemahkan hadis tadi. Maksudnya nek apamu tahu susah, golek bondo, golek iki macam-macam. Itu kau dirindukan surga. Jadi logikanya adalah tawakal tadi bukan langsung pasrah meneh apa. Enggak kan? Berarti ada kita kesusahan pengen golek duit. Susahan pengen golek nafkah dan 4 yang tadi untuk taat, untuk keluarga, untuk taat, untuk ngadepi malaikat maut. Terus apa di sini mau? Untuk menghindari setan macam-macam mau. Iku susah model ngene iku, prihatin itu apa namanya? Dirindukan oleh surga, maksudnya ngono. Titik ini kata Pak Edi. Wal hadalan terakhir hadis itu. Wal hadalan iku yang ngatasi iki la cerita hikayatun utawi inilah hadis hikayatun utawi cerita. Di hadis ini ada sebuah cerita hikayat. Qala dawu Aliun sapa Sayyidina Ali, sapa Ali ja'a rajulun wis teko rajulun wong lanang ilan nabi kepada nabi. Suatu saat ada orang laki-laki yang datang kepada kanjeng nabi. Faqala moko matur sapa rajul mau wong lanang mau ya Rasulullah utusane Allah aso itu aku wis maksiat ingsun fatahhirni ya Rasulullah fatahhirni mongko sucenono panjenengan ni ingsun ya Rasulullah aku wis maksiat ya Rasulullah bersihkan aku ya Rasulullah. Qala dawuh sapa sanjeng nabi wa ma isyanuka wa ma iku apa isyanuka utawi dosamu. Terus apa dosamu? Tapi matur kanjeng nabi yo gak kaya aku ngene iki. Luwih halus. Apa dosamu? Qala
matur sapa rajul wong lanang mau, astahyi aku isin ya Rasulullah, aku wirang ya Rasulullah, min an akula saking yen to matur, aku isin nate ngucapno kira-kira ngono. Faqala mongko dawuh malih Rasulullah sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas tahyi. Emang atas tahyi apa kau tidak malu minni dariku? Jadi aku malu mengatakan. Jawab Rasulullah, oh berarti kon gak wedi gak isin aku, isin perkataanmu gitu. Antuh bironi isin gak isin aku nek awakmu gak ngabari. Andam bika tentang dosamu. Wali malan karono opo lam tastahyi, kenapa lam tastahyi kau tidak takut minallahi kepada Allah. Lo kan wedi isin ngucapno tapi kan gak wedi gak isin nang aku ngabarno, terus berarti kamu gak isin nang Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngono iki pas rada ketoke rada saklek. Mbok dosane Kanjeng Nabi pasti ngerti wong iki. Jadi hadis itu jangan sampai itikat kita itu ja'a rajulun terus Kanjeng Nabi apa jenenge dawuh terus apa le ngono. Itu jangan sampai ada etikat Kanjeng Nabi karo. Kanjeng Nabi itu sudah ngerti. Musram Wirat itu sudah tahu semua kok. Iki bakal begini. Tapi kan yo jenenge narasine menungso kan mosok ya wis kan enggak mungkin. Nah, hikmahnya juga adalah narasi itu bisa menjadi hukum. Jadi hukum dan ditulis sampai hari ini. Rasulullah sini ya besok aslinya berfirman dinarasikan begitu sama Allah. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, mau lam tas'aminallah. Kena apa gak isin nang Allah. Wa huwa utawi Allah, padahal Allah itu yaro itu bisa melihat sapa Allah ka sampean. Ngateko fakhruj mulya. Kanjeng Nabi iki gak kasar to Kanjeng Nabi. Ya wis nek awakmu gak Gusti Allah berarti sampean ngadeg metu kon mulai wong lanang mau min indi dari sisiku wis metu apa keluar karena enggak mau cerita kan dosa apa gitu. Hatta la tangzila, hingga pergilah dari sisiku, hatta la tangzila hingga ora turun annaru apa neraka alaina ing atase kita. Jadi ngario kok biar neraka enggak turun sampai gawatnya gitu loh. Saking mungkin Kanjeng Nabi perso gitu ya. Akhirnya hikmahnya begitu Kanjeng Nabi. Tapi suatu ketika Kanjeng Nabi juga ada hadis yang menerangkan ada perempuan yang pernah maksiat macam-macam. Kanjeng Nabi tidak mau mencabu hukumi enggak mau. Jadi memang hadis itu macam-macam. Ada yang ini kebetulan orang laki-laki ini nggak mau cerita, Kanjeng Nabi kira-kira nggak mendoakan lah gitu. Yes, nggak mau cerita kok, balik wong aku kita nggak mau di antara kita nanti ada neraka. Kira-kira gitulah. Faraja kemudian akhirnya metu. Ar-rajulu sapa wong lanang mau. Khaiban hale khaib apa ya nelongso. Duh, paling hati sak gak cerita, paling ngono gini. Apa cerita isin? Gak tak cerita ning ngene ya piye. Wis metu arep metu Kanjeng Nabi dengan nelongso aisan tur putus asa. Akhirnya putus asa. Bagian dan nangis. Akhirnya mulai nangis, metu nangis. Mena inti Rasulullah saking sisi Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian faja'a mongko datanglah Jibril sapa malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala lan dawuh sapa malaikat Jibril, ya Muhammad, Muhammad, lima kena opo? Ayista sampean kok panjenengan kok membuat dia putus asa. Al-asya ing orang yang maksiat. Kenapa panjenengan kok kali ini tidak ngedekno atine wong sing maksiat? Orang tadi yang maksiat tadi kok jadi putus asa gitu. Alladzi yang lahu kang iku tetep keduwe wong maksiat sing mau kafaratun utawi penglebur dosa. Kata Jibril, karena Jibril mungkin melakukan dulu. Ya Nabi, kenapa kok sampai putus asa nangis gitu jenengan gini?
Padahal dia itu loh catatannya koncoku, mungkin konconya nyatet roke patit itu. Dia punya kafaroh. Dia punya amal yang bisa ngelebur dosa dia gitu kira-kira. Lidambihi bagi dosa kepada marang dosane. Wa ingkana telan senajan ono apa adzunub apa beberapa dosa tadi kasirotan niku akeh. Meskipun dosanya banyak, tapi dia punya sesuatu sing bisa ngelebur itu kata Jibril. Kenapa panjenengan kok membuat dia putus asa sampai nangis gitu ya. Faqala mongko dawuh Rasulullah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma kafaratuhu wa malaniku apa kafaratu utawi kafaroe wong mau, wong sing dosa mau, ahli maksiat mau. Terus apa kafaroe Jibril gitu kira-kira. Iki yo narasi saja gitu. Wong Kanjeng Nabi itu kun faya Allah ngersakno kok. Tapi memang narasi ini diciptakan Allah untuk mengajarkan ke umatnya. Kalau andekan tidak ada orang-orang desa Badui yang ceritanya banyak sampai tanya ngawur itu kan sebenarnya gak ada cerita. Tapi kan kalau nggak ada itu hadis almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dibarengkan orang yang dicintainya, kan nggak muncul. Jadi memang ada hikmahnya begitu, kayak gini ada hikmahnya. Sehingga Jibril teko terus. Bukan Jibril kemeruh, bukan. Ya memang narasinya itu karena kalau nggak begitu mungkin kita nggak sampai hadis ini ada dan enggak ini. Tidak sakti. Wa ma kafaratuhu ya Jibril. Qala dawu sapa Jibril lahu dawe Jibril jawabe lahu iku tetep kedue wong mau sing dosa mau sobiyun utawi arek cilik sogirun yang kecil. Faida sobiku gulam itu rada gede. Sobiku isih cilik ini loh. Saodo galang itu sobi. Burung balek. Faida takhola ono ing dalam nalikane mlebu. Dalam nalikane mlebu wong mau fi baitihi ing dalam omahe wong mau, wong sing maksiat mau, iki ceritanya Jibril. Dia itu punya anak kecil. Nah, ketika dia masuk di rumahnya menghadapi wasobi utawi bocah cilik mau, hale utawi bocah cilik, sedangkan dia menemukan anak kecilnya, yastakbilu itu menghadap atau mapak atau menghadap dia. Kemudian faidamu kemudian menyerahkan atau memberikan menyerahkan semua mau ilahi sesuatu kepada anak kecil tadi syai'an sesuatu minal makulati bayane saking beberapa makanan-makanan auma atau menyerahkan sesuatu ya farahu yang bisa membungahkan bi kelawan arek cilik mau. Faida farika ketika yang dalam nalikane atau ketika bunga seneng gembira asobiu sapa arek cilik mau yakunu moko ono apa bungahno arek cilik mau kafaratan itu bisa jadi sebab penglebur lidambi bagi dosanya dia yang besar tadi. Jadi dari cerita ini Kanjeng Nabi akhirnya gini, kita tahu bahwa membungahno tadi kan iyal anak keluarga kan ya susah ini. Jibril pernah tahu mungkin ini kisah singkatnya kan, orang tadi yang maksiat yang ngadu jenengan tadi itu pernah ketika dari luar masuk ke rumah itu memberi sesuatu yang memberi sesuatu makanan atau sesuatu yang membuat senang arek cilik di rumahnya itu. Nah, yang begitu itu bisa jadi penglebur dosanya. Faulima mongko jadilah diketahui anna faroha auladikum sesungguhnya. Nah, dari sinilah kata pengarang kitab ini akhirnya dari sinilah diketahui, dari hadis ini diketahuilah bahwa faroha auladikum, bahwa bungai atau happy-nya senenge anak-anak kalian kafarotun itu bisa jadi penglebur kafaroh lidunubi bagi
dosa-dosa. Wa najatun lan bisa jadi penyelamat minan nironi dari api neraka. Dalile apa? Kama qala kaya dene wis dawuh Allah sapa Allah di dalam Al-Qur'an. Bagaimana senada dengan di Al-Qur'an, yaitu innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Dari sisi inilah pengarang kitab mengakhiri hadis bab ke-22 ini dengan cara bahwa highlight atau di stabilo bahwa nyeneng no bungah no anak-anak kalian itu bisa menjadi pengelebur dosa dan bisa menyelamatkan dari api neraka. Karena ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, innama amwalukum, angin pemestine. Angin pemestine itu khusus, adat istisna kecuali itu. Hanya gitu artinya. Amwalukum, harta-hartamu, letter luck-nya gitu. Wa auladukum, anak-anakmu. Harta-hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah fitnatun fitnah. Tetapi wallahu utawi Allah indahu iku tetep ing dalam saring Allah ajrun utawi ganjaran reward azimun yang bau besar. Tetapi di dalam fitnah itu Allah memberi ganjaran yang besar. Nah, iki kabeh iki nasihat bagi kita semua bapak-bapak iki sing ngaji. Jadi apa namanya? Ini hadis. Perlu di berarti yang sing rada tembus iki Mas Wawan iki. Kan wingi mari nukono pedang yang bape deh. ngaceni. Ngawali, Bro. Ngawali deh. Wali. Bahaya ini. Ben nek apa nek rada keri ati nang surga digandeng sama wong-wong kabeh iki. Halo, Le. Pedang saksine. Oke, semoga bermanfaat. Kita bisa dan nyawa lewat hadis-hadis ini, dan kita bisa dapat manfaat lah, dapat athar dari belajar kita malam ini. Ihdinas siratal mustaqim, semoga bermanfaat. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Al-Fatihah kita maula sebentar. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah.